Terperangkap di kegelapan Gunung Lawu, kisah pendaki yang kehilangan segalanya. Gunung Lawu, dengan puncaknya yang misterius dan legenda yang mengelilinginya, telah menjadi daya tarik bagi pendaki sejak lama. Namun, tidak semua yang telah memutuskan untuk mendaki gunung ini mampu menaklukkan keindahan alamnya yang luar biasa. Ini adalah kisah seorang pendaki yang mengalami kejadian mengerikan di dalam Gunung Lawu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namanya Satria, seorang pendaki solois yang telah menjelajahi berbagai gunung di Indonesia. Gunung Lawu adalah satu-satunya gunung yang belum pernah dia daki. Walaupun dia telah mendengar cerita-cerita mengerikan tentang gunung ini, dia merasa tertantang untuk menghadapinya. Pada sebuah pagi yang cerah, dia memulai perjalanan menuju Gunung Lawu dengan semangat yang tinggi. Satria tiba di pos penginapan Comoro Kandang, salah satu titik awal pendakian ke Gunung Lawu, saat matahari masih rendah di langit. Dia membawa ransel yang berisi peralatan pendakian, persediaan makanan, dan lampu senter yang kuat. Dia berencana untuk mencapai puncak dan kembali ke pos hari ini dalam satu hari. Namun, apa yang terjadi nanti adalah hal yang tidak pernah dia duga sama sekali. Pendakian dimulai dengan baik, cuacanya cerah, langitnya biru, dan perasaan semangat memandu langkahnya. Tapi, semakin tinggi dia mendaki, semakin gelap dan suram hutan Lawu. Pohon-pohon yang rindang di tepi jalur pendakian itu mulai menutupinya, menciptakan semacam terowongan hijau yang berakhir di kegelapan. Pukul 2 sore, Satria mencapai puncak Ara. Dia merasa gembira dan bangga dengan pencapaiannya. Namun, dia menyadari bahwa dia harus segera berbalik dan mulai turun kalau dia ingin mencapai pos penginapan sebelum malam tiba. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika Satria mencapai hutan Lawu yang lebat, matahari itu sudah terbenam. Dia mencoba menyalakan lampu senternya, tetapi baterainya itu sudah mati. Dia merasa khawatir, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan turun kalau dia mau keluar dari hutan sebelum malam hari tiba. Di tengah kegelapan yang tebal, Satria merasa seperti dia itu sedang tersesat. Dia berusaha untuk mengikuti jalur pendakian yang dia kenal, tetapi rimbunan pepohonan yang rapat dan semak-semak itu membuatnya kesulitan. Dia mencoba untuk tetap tenang dan tidak panik, tetapi kebingungan dan rasa ketidakpastian mulai menyelimutinya. Ketika dia berjalan lebih dalam ke dalam hutan yang gelap, dia mulai mendengar suara-suara yang aneh. Suara-suara bisikan yang tidak terdengar jelas dan suara-suara langkah kaki yang datang dan pergi. Satria merasa seperti ada sesuatu yang menguntitnya, sesuatu yang selalu berada di luar jangkauannya. Dia mencoba untuk menangkal rasa ketakutan yang merayap di dalam dirinya dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi semakin dia berjalan, semakin gelap dan suram menjadi hutan tersebut. Dia tidak tahu lagi di mana dia berada dan tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Beberapa jam sudah berlalu dan Satria mulai merasa putus asa. Dia merasa terjebak dalam hutan yang tidak berujung dan tidak ada petunjuk yang bisa membantunya keluar. Dia mencoba untuk menelpon teman-temannya, tetapi tidak ada sinyal di ponselnya. Kegelapan sepenuhnya menelaninya dan dia merasa seperti tidak punya harapan lagi. Tiba-tiba, dia mendengar suara aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara itu adalah suara jeritan yang keras dan menyayat hati. Dia berusaha untuk menemukan sumber suara tersebut, dan akhirnya dia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah.
Di dalam kegelapan, dia melihat sosok-sosok yang berdiri di kejauhan. Mereka adalah sosok bayangan yang gelap dengan wajah yang tidak terlihat. Mereka kelihatannya mengelilingi sesuatu yang ada di tengah-tengah mereka. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi, tetapi suara jeritan yang dia dengar semakin keras. Satria merasa ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia mau melarikan diri dari tempat tersebut, tetapi dia merasa seperti ada sesuatu yang mengunci kakinya di tempat itu. Dia mencoba untuk memanggil pertolongan, tetapi suaranya terasa tercekik dalam tenggorokannya. Sosok-sosok gelap itu semakin mendekat, dan dia dapat merasakan kehadiran mereka dengan lebih kuat. Dia merasa seperti dia telah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tidak berujung. Dia merasa seakan-akan sedang dihadapkan pada kengerian yang tidak terbayangkan. Jeritan yang dia dengar pun semakin keras, dan dia merasa seperti dia telah terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Ketika Satria bangun, dia mendapati dirinya terbaring di atas tanah yang lembab. Dia merasa seperti dia telah dihantam oleh sesuatu yang sangat kuat. Ketika dia mencoba untuk bangun, dia merasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia mencoba untuk memahami apa yang terjadi, tetapi semuanya masih kabur. Ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia berada di dalam sebuah gua yang sangat gelap, terikat di dinding gua dengan tali yang kasar. Dia merasa ketakutan dan bingung. Dia mencoba untuk membebaskan dirinya, tetapi tali itu terlalu kuat. Ketika dia berusaha memahami bagaimana dia bisa berada di sini, dia merasa kehadiran sesuatu yang mengerikan. Dia mendengar suara-suara aneh di dalam gua, seperti bisikan-bisikan yang tidak dapat dia mengerti. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Ketika dia berusaha untuk menangkal rasa takutnya, dia merasa sesuatu sedang menyentuhnya. Sesuatu yang dingin dan berbulu. Dia merasa seakan-akan ada sesuatu yang ada di sekitarnya. Sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Satria mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya terdengar lemah dan tidak berdaya. Dia merasa sedang terjebak di dalam gua yang gelap dengan sesuatu yang tidak dapat dia lihat atau mengerti. Dia merasa seperti dia sedang menjadi mangsa sesuatu yang jauh lebih kuat darinya. Ketika malam tiba, Satria masih terjebak di dalam gua yang gelap. Dia merasa semakin lemah karena tidak makan atau minum, dan rasa ketakutan terus menghantui dirinya. Dia merasa seakan-akan telah terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Beberapa hari berlalu, dan dia merasa semakin putus asa. Dia merasa seperti dia tidak punya harapan lagi. Dia mencoba untuk berdoa dan memohon pertolongan, tetapi rasa ketakutan dan keputusasaan terus menghantui dirinya. Namun, suatu hari, ketika dia hampir kehilangan harapan, dia mendengar suara-suara dari luar gua. Suara-suara yang dia kenali. Teman-temannya telah datang mencarinya. Mereka menggali dan mencari-cari sampai akhirnya menemukan gua tempat Satria terperangkap. Mereka membebaskannya dan membawanya keluar dari gua. Satria merasa sangat lega dan bersyukur karena telah diselamatkan. Dia pun menceritakan kepada teman-temannya apa yang telah dia alami di dalam gua yang gelap dan mengerikan itu. Teman-temannya merasa terkejut dan ngeri mendengar cerita Satria. Mereka tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di gunung ini. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manusia di tempat tersebut? Apakah ada makhluk atau kekuatan gaib yang menghuni gunung ini? Satria memutuskan untuk tidak pernah merupakan pengalaman mengerikan yang dia alami.
Dia tahu bahwa Gunung Lawu adalah tempat yang penuh dengan misteri dan bahaya. Dia telah kehilangan banyak hal selama kejadian tersebut, tetapi dia beruntung bisa kembali ke dunia luar. Kisah Satria menjadi peringatan bagi semua pendaki yang berani mendaki Gunung Lawu. Walaupun keindahan alamnya mempesona, mereka harus selalu waspada dan hati-hati, karena di dalam keindahan tersebut terkadang tersembunyi kegelapan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia.